Tapi kalau orang ingin melakukan pembunuhan dengan perencanaan, maka ada alasan orang tersebut kenapa orang itu ingin membunuh orang itu karena suatu perencanaan. Apakah karena dia dendam, apakah dia karena dia membela diri, atau untuk menghilangkan bukti untuk membunuh orang tersebut. Itulah yang disebut pembunuhan berencana. Di motif tersebut diangkat supaya muncul adanya rencana pembunuhan, begitu. Itu bukan perencanaan namanya. Itu perencanaan itu yang tidak ditunjukkan. Itu kan tidak ada, cuma masalah sarung tangan. Sarung tangan itu tidak bagian kecil dari suatu pembuktian perencanaan. Bukan berarti kalau orang yang tidak terbukti adanya sarung tangan, dia tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Bukan itu, nggak seperti itu konteksnya. Jadi perencanaan itu adalah suatu kejadian di mana orang itu telah mempersiapkan dengan maksud untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang dikehendakinya, dengan waktu tertentu, dengan alat yang sudah dipersiapkan, dengan cara, bahkan untuk menghilangkan jejak setelah melakukan tindak pidana itu telah dipersiapkan dengan baik. Nah, itulah perencanaan. Nah, kalau instrumen yang dilakukan, contohnya salah satunya dengan melakukan eksekusi sendiri atau membunuh orang lain. Kalau dalam konteks sarung tangan itu cuma ingin menunjukkan kalau sebenarnya apakah Ferdy Sambo tersebut melakukan pembunuhan itu ikut melakukan eksekusi sebagai orang terakhir, penembak terakhir, matikan atau tidak. Jadi setiap motif dalam suatu perbuatan pembunuhan itu tidak selalu dibuktikan di dalam pengadilan, kecuali itu sebagai alasan untuk membenarkan suatu perbuatan dengan suatu putusan tersendiri. Tetapi kalau dalam rangka hanya ingin mengetahui saja, dia nggak perlu buktikan secara gamblang ini motifnya, terus nanti buktinya ini nggak perlu. Dia cuma bilang, oh ini karena saya merasa ditipu, saya maka melakukan pembunuhan terhadap dia karena saya kesal gitu. Nah, penipuan sendiri harus dibuktikan secara sederhana. Nah, itu bisa diyakini hakim, tapi bisa juga tidak diyakini hakim. Tapi kalau motif itu dilakukan contohnya karena saya diperkosa. Nah, pemerkosaan itu dalam konteks pasal tersendiri 285 harus dibuktikan tersendiri dengan konteks pasal 285. Nah, apakah pelecehan? Nah, sekarang kan konsistensi ini perlu. Mulai dari pelecehan, pemerkosaan, itu pidana yang berbeda-beda. Apalagi penganiayaan, membandingkan itu penganiayaan. Ya. Nah, itu pasal yang harus berbeda-beda. Kalau tidak ada lagi motif yang lain yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, nggak ada lagi motif. Satu-satunya motifnya itu, cuma nggak ada konsistensi aja kan, karena dari awal dia bilang motifnya adalah pemerkosaan, lalu ada pelecehan seksual, berikut dengan banting-membanting kan begitu setelah pemerkosaan. Nah, ini kan harus ada konsistensi. Kalau konsistensinya contohnya lah adalah pemerkosaan, dia tinggal buktikan aja bukti pemerkosaannya apa, visinya apa, dan itu menjadi dasar bagi hakim. Oh, dia membunuh karena dia diperkosa, lalu dia membuat rencana pembunuhan. Jadi dengan motif itu ada suatu perencanaan. Dengan motif itulah maka muncul perencanaan. Kalau nggak ada motif nggak akan ada perencanaan. Itu namanya seketika dalam konteks pemidanaan. Di TKP Duren 3 itu lihat saja siapa yang bergerak maju, siapa yang diam di tempat. Karena kalau klien saya, dari keterangan dari yang sudah di persidangan, dia tidak yang bergerak maju ke depan itu adalah Ferdy Sambo. Begini loh, kita logikanya sederhana saja. Klien saya, kalau dia tidak bergerak maju, tidak mungkin dia nembak tuh begini loh. Sampai apa namanya, mengukur sampai di depan, di belakang kepala gitu loh. Itu. Jadi yang bergerak maju inilah yang menembak ke belakang kepala dari almarhum Joshua. Kan terbukti di persidangan yang bergerak maju ke depan itu adalah Ferdy Sambo. Kemudian keterangan dari Kuatmaruf kan sempat sampaikan bahwa saya takut karena Bapak lihat-lihat ke belakang, takutnya saya ditembak juga. Ini kan sebenarnya udah keceplosan di persidangan. Iya Mas Tifal, kita tidak mau berdebat terkait dengan yang disampaikan bahwa senjata STR itu kalau belok kiri itu ada tangga-tangga darurat. Sebenarnya itu tidak diteruskan sama pengacaranya Efes. Sebenarnya itu ada tangga-tangga juga karena saya sudah males. Saya waktu rekonstruksi kan saya masuk, saya lihat rumah itu. Tetapi perdebatan ini adalah betul CCTV tersebut rusak.
Nah ini coba terkait dengan sarung tangan. Sarung tangan klien saya tidak pernah menyampaikan Verdi Sambo memakai sarung tangan itu dari rumah Saguling. Tetapi keterangan klien saya adalah Verdi Sambo memakai sarung tangan adalah di rumah Duren 3, di dalam rumah Duren 3. Kuatkan dengan kesaksian dari saudara Romer bahwa dia melihat saudara Verdi Sambo turun dari mobil senjata AS jatuh sudah memakai sarung tangan. Tetapi kan CCTV-nya hari ini yang ditujukan juga ini kita yang ini CCTV yang ini di rumah Duren 3 ini yang pelan ini. Itu tangan kanannya Verdi Sambo itu masuk ke dalam kantong sebelah kanan. Jadi terlihat sekali ketika saudara Romer melihat Verdi Sambo yang jatuh pistolnya itu tidak dibantah oleh saudara Verdi Sambo, tetapi terkait dengan sarung tangan itu dia coba membantai. Tapi di sini kan terlihat bahwa tangan kanan itu masuk ke dalam kantong. Itu betul. Tapi yang disampaikan oleh klien saya adalah CCTV yang ada di dalam rumah Duren 3. Begini. Karena bela paksa, berantem, lalu membunuh. Nasib Verdi Sambo di ujung tanduk. Pakar hukum pidana Jamin Ginting ada perencanaan pembunuhan dan motifnya. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan terdakwa Verdi Sambo terus berlanjut hingga akhirnya kotak Pandora yang disembunyikan terbuka. Beberapa bukti dan pernyataan para saksi selama persidangan memberikan sedikit pandangan terkait motif dari kasus pembunuhan tersebut. Pasalnya, pakar hukum pidana Jamin Ginting cermati bukti CCTV yang diperlihatkan di lantai 1 di rumah Duren 3. Menurutnya, dari bukti rekaman CCTV itu terlihat adanya perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo terhadap Brigadir Yosua. Terkait motif dari konstruksi pembuktian di pengadilan, itu justru terlihat adanya perencanaan pembunuhan, ujar Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Setiap perencanaan pembunuhan pasti ada motif. Kalau tidak ada motif, itu bukan perencanaan. Bisa jadi pembunuhan seketika. Contohnya karena berantem lalu membunuh. Menurut Jamin Ginting, terkait motif pembunuhan berencana, biasanya ada suatu alasan mengapa seseorang melakukan perencanaan pembunuhan. Untuk alasannya itu bisa saja karena adanya dendam atau pembelaan diri atau untuk menghilangkan bukti. Perencanaan itu adalah suatu kejadian di mana orang tersebut telah mempersiapkan dengan maksud untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang dikehendakinya. Jelas Jamin Ginting. Dengan waktu tertentu, dengan alat yang sudah dipersiapkan dengan cara, bahkan untuk menghilangkan jejak setelah melakukan tindak pidana itu telah dipersiapkan sejak dengan baik, sambungnya. Terkait motif dalam suatu kasus, menurut pakar hukum pidana tidak harus dibuktikan dalam persidangan, kecuali untuk membenarkan suatu perbuatan. Diperlukan konsistensi dalam sebuah motif, mulai dari pelecehan, pemerkosaan yang diselesaikan menurut pasalnya masing-masing. Konsistensi untuk motif pemerkosaan dia tinggal buktikan saja. Bukti pemerkosaannya apa, visumnya apa, dan itu menjadi dasar bagi hakim, tegas Jamin Ginting. Jadi dengan motif itu ada suatu perencanaan. Kalau tidak ada motif, tidak ada perencanaan. Itu namanya seketika dalam proses hukum, sambung Jamin Ginting. Untuk motif dugaan pelecehan seksual pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini, menurut Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer, sulit untuk dibuktikan. Tanpa visum apa yang disampaikan terkait Magelang itu membantahkan. Jadi menurut kami terkait motif susah untuk dibuktikan, ujar Roni Talapesi. Di mana Verdi Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 subsidi pasal 338 JU 55 dan 56
KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.